kita rombongan dari Simaten alun Aceh sekarang sedang istirahat. Kita sedang menuju ke kota Thaif, kota yang pernah menjadi tempat hijrah Rasulullah SAW, tapi ditolak oleh penduduk Thaif. Tetapi walaupun Nabi dimusuhi, tapi Nabi tetap mendoakan agar ke depan menjadi daerah yang diberkahi, dan hingga sekarang akhirnya dari kota yang sangat subur. Kita tidak lewat jalan yang disebut dengan jalur tengkorak ya, yang tempatnya tinggi, karena tidak bisa dilalui oleh bisa dilalui bis kecil. Kalau bis besar harus lewat jalur lain. Iya, Bu. Oh, ini dia. Setelah dari Thaif, setelah kita jalan-jalan akan istirahat, dan nanti terakhir kita akan mengikut di Warnul Manazil dan menuju Mekah. Nanti check-in di hotel, dan nanti sepada Isya kita baru akan melaksanakan kegiatan umroh. Inilah salah satu sisi perjalanan ke kota Thaif. Jamun. Wow. Ya, kita kalau dulu, nanti kalau sudah sampai di Thaif kita akan lanjutkan lagi ya. Ikuti terus video ini.
jalan kaki loh. Yang panasnya ataupun jalannya tidak beraspal seperti ini ya. Jangan sangka dulu sudah ada jalan begini. Ternyata sesampainya di kota Taif, beliau tidak mendapatkan jaminan keamanan, tidak mendapatkan perlindungan, melainkan cacian, hinaan yang beliau dapatkan. Dan nanti kita akan sampai di Masjid Abdullah bin Abbas. Ini bentar lagi, terletak di tengah-tengah kota Taif. Bisa cari toilet. Nanti ada toiletnya. Kita nanti cari toilet, lumayan sudah duduk di bus kita. Saya udah menggoda Abdullah bin Abbas itu sendiri merupakan sepupu dari Rasulullah. Abdullah bin Abbas putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas ada 4 Abdullah yang terkenal. Abdullah itu dipanggil lagopnya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, dan juga Abdullah bin Amr. Makanya Ibnu Umar ada juga yang disebut Ibnu Abbas, biar beda Abdullah yang mana. Dan yang kita kunjungi sekarang itu Masjid Abdullah bin Abbas, serta kuburan beliau ada di sini. Beliau wafat berumur kurang lebih 71 tahun. Beliau termasuk orang yang alim dalam ilmu fikih dan pandai betul dalam ilmu tafsir. Karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, itu ditujukan kepada Ibnu Abbas, orang yang pandai dalam ilmu agama dan pintar juga dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas bahkan saya pernah membaca kenapa Abdullah bin Abbas itu wafat di Taif. Begini kalau tidak salah, sekelas Abdullah bin Abbas, sekelas seorang sahabat, dia di masa senjanya, di usia senjanya, beliau itu merasa tidak pantas hidup di Makkah, tidak pantas berada di kota Makkah. Makanya beliau pergi ke Taif menghabiskan waktu tuanya dan meninggal di kota Taif ini. Apalagi kita ya, yang maksiat iya, dosa dikerjakan. Dari Indonesia ke tanah Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu, serta mengakui bahwa kita ini memang banyak dosa. Nanti kita kalau dibuka masjidnya, tapi kalau toiletnya tetap dibuka. Kalau dibuka nanti kalau dibuka nanti bisa jamak takdim ya, jamak takdim di Masjid Abdullah bin Abbas. Kalau tidak buka, ke toilet saja gitu. Dan nanti kita bisa foto-foto lah di depan pintu gerbang Masjid Abdullah bin Abbas, itu foto-foto bersama. Nah, di sini memang sama, mas, kecuali masuk waktu sholat, masjid akan dibuka 30 menit ataupun paling lambat 1 jam setelah sholat, masjid tutup lagi, kecuali Masjidil Haram buka 24 jam.
Jadi nanti di Masjidil Haram tidak ada tutupnya. Monggo silahkan nanti sholat di sana, tawaf di sana sebaik dan sebanyak mungkin. Ini di depan nih, sudah sampai kita. Kita tidak lama-lama ya di sini. Nanti akan ditunjukkan makam Abdullah bin Abbas. Memang di kota Taif ini relatif tidak terlalu panas. Kalau di Indonesia itu mirip-mirip dengan Puncak lah, dingin karena letaknya di pegunungan. Bahkan kota Taif ini disebut dengan Qaryatul Muluk, desanya para raja. Kenapa disebut begitu? Karena saking dinginnya, enaknya kota Taif, sejuknya kota Taif ini, keluarga-keluarga kerajaan, orang-orang kaya di Saudi ini banyak yang punya villa di Taif. Mereka kalau pas musim panas, mereka mengungsi ke Taif. Beda dengan Mekah, Madinah. Nanti bedakan, bandingkan cuaca yang ada di Mekah dan Madinah dan di kota Taif ini. Enak kalau di Taif ini sejuk, bahkan termasuk daerah yang subur. Di sini kalau tanam-tanaman, sayuran tumbuh, beda dengan kota Mekah yang gersang. Di Mekah kita lihat nanti nggak bakal ada pohon hijau-hijau seperti ini, jarang betul. Bahkan sayur-sayuran ataupun lauk-lauk lah, bukan lauk ya sayuran lah, banyak disuplai. Kota Mekah itu disuplai dari kota Taif ini karena memang subur dan dingin. Qaryatul Muluk, desa para raja, para amir-amir ataupun orang-orang kaya di Saudi punya villa ya di sini. Inilah kota Taif yang dahulu mengusir Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin perlindungan. Bahkan nanti ada yang disebut kita itu Kondol Manazil, tempat mikot kita, tempat pertemuan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW. Ini kita akan masuk. Hijau. Kita akan masuk di parkiran, nanti akan tunjukkan kami ke toilet. Sejuk kota Taif. Tapi foto-foto dulu ya. Nanti foto-foto dulu apa toilet dulu? Toilet. Boleh lah. Relatif sepi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kota Taif. Kota Taif yaitu Masjid Ibnu Abbas. Ini Masjid Ibnu Abbas, Masya Allah. Akhirnya sampai di kota Taif. Dan ini adalah masjidnya. Kita mau ke Insya Allah ini kota Taif ini dulu tempatnya pertama kali Rasulullah hijrah dan berdakwah, tetapi penduduk
Taif tidak menerima, bahkan mencaci, maki, menghina dan melempar, sehingga Rasulullah juga sempat terluka. Dan namun demikian Rasulullah tidak bahkan mendoakan kebaikan untuk kota ini. Dan alhamdulillah sekarang juga, nah ini ustadznya di sini, Saya di sini. Ustadz Ahmad. Terima kasih. Ini toilet. Mesinnya itu ya, mesinnya ya? Iya. Oh iya, iya. Sana. Oke, siap. Nah, ini masjid. Kita mau ke toilet dulu. Dan Masya Allah ini. Dan sekarang kota ini menjadi kota yang sangat makmur. Ini konten katanya. Dan akan kita lanjutkan lagi, itu saya mau ke toilet dulu. Boleh ambil gambar ataupun video, boleh, mumpung masih melambat. Masjidku. Masjid Siku, Masjid Ekuk bahasa Arabnya. Masih ada di dalam itu batu bekas, batu yang lembek mengikuti arah siku Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyatakan masjidku ini ketika Nabi Muhammad kedua kalinya mengunjungi kota Taif. Ini memang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif itu pada waktu itu bisa dikatakan mengalami kegagalan. Disebabkan apa? Ya, disebabkan memang waktu itu orang-orang Taif tidak menerima sama sekali dakwah beliau. Bahkan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad pada waktu itu beserta malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung-gunung yang berada di kota Mekah dan di kota Taif kepada ahli Taif, kepada penduduk Taif yang sudah mencaci maki dan bahkan melempar kotoran hewan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang kami ceritakan tentang Abbas, ya lain sih, Masjid Abbas yang tadi masjid. Siapa itu Abbas? Abbas itu merupakan budak dari yang mati dalam peperangan Badar, Utbah dan Syaibah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW keluarlah dari kota Taif dengan keadaan hampa, dikarenakan pada waktu itu Utbah dan Syaibah memiliki kebun anggur yang dijaga oleh seorang budak yang bernama Abbas. Dikarenakan pada waktu itu Utbah dan Syaibah iba kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya daripada itu Utbah dan Syaibah memerintahkan kepada budaknya yang bernama Abbas untuk memetik setandan anggur untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abbas mematuhi perintah majikannya dan memberinya setandan anggur tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu Abbas dibuat terkejut dengan perkataan Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan memulai makan anggur tersebut, yaitu dengan bacaan Bismillah. Abbas itu terkejut, kaget. Kagetnya kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang yang ada di Taif sebelum makan tidak pernah mengucapkan lafaz Bismillah. Abbas itu orang Nainama, kalau tidak salah, apa itu ya. Dan Abbas menanyakan tentang Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus.
Tim, kita mau selonjoran. Ini selonjoran beneran. Selonjoran beneran dan sedang disiapkan menu selonjorannya. Nah, ini yang selonjoran di muka yang dideklirkan 5 tahun loh ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Diajarin kayak kita. Ada SON. Masya Allah. Ya inilah selonjoran si Matel. Gaduh campur-campur. Satu lagi ini, yang bayar yang sebelah sana itu. Ini yang bayar. Mana si Matel nih? Mana si Matel nih? Masya Allah, ini keren nih. Luar biasa. Wajah-wajah umrohnya bakal mabrur nih semua ini. Mudah-mudahan berkah. Kita sambung lagi nanti setelah nasi mandainya terhidang. Baiklah, sekarang ke acara utama itu selonjoran dan makan selonjorannya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini selonjoran. Masya Allah. Gendur. Mana ini selonjoran ini? Mantap. Woi, si ibu rame. Ibu mana ibu? Mana suara lu? Wow, Masya Allah. Kalau selonjoran di Bandung, pesen di Papua. Ayo Bang, semangat Bang. Ya. Mangatat. Nah, nih mangatat ya. Numpang megang. Pak, kurang geser ke sana. Bapak kurang geser ke sana tuh. Gabung sama itu. Oh, sebelum ada ini. Ya, mudah makan sampai. Ya, kita masuk di Inilah Masjid Kornul Manazil. Masjid Kornul di Manazil. mana kita Di depan melakukan mikot. Masjid Kornul Manazil. Masya Allah. Di sini relatif sepi, tidak terlalu ramai, walaupun di pagi hari tidak terlalu ramai. Beda dengan tempat-tempat mikot lainnya, seperti halnya Bir Ali. Kalau masjid sini memang yang Masjid Kornul Manazil. Nanti akan kami tunjukkan untuk tempat wudhunya. Kita sekarang lebih fokus dulu untuk salat jamaah takhir. Barulah setelah itu kita nanti akan ganti pakaian ihram.
persiapkan pakaian yang dibutuhkan. Kita Bagasi dibuka. Bagasi buka. Tempat wanita di sebelah mana? untuk wanita Ya. kami antar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah mikot Kurnul Manazil di wilayah Thaif. Kurnul Manazil. Kurnul Manazil. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Masjid Kurnul Manazil, tempat di mana kita mikot dan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Kurnul Manazil, adalah tempat mikot yang kesekian tempat. Ini adalah salah satunya. Itu letaknya ada di kota Thaif. Dan ini adalah masjidnya, Kurnul Manazil. Dan hari ini kita berniat umroh. Saya membadalkan ibu saya yang sangat saya sayangi. Setelah dulu ayah saya juga sudah saya badalkan ketika tahun 2018. Dan masya Allah, ini saya dipanggil Allah SWT ke tempat ini, dan insya Allah ini akan melanjutkan ke Mekah nanti dan ke Madinah untuk sowan ke Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dan ini suasananya Kurnul Manazil. Umroh saya nanti lancar bersama kelompok saya, dan dilancarkan, sehatkan, dan diberkahi dan dimabulkan seluruh doa-doa saya. Amin. Dan bagi yang teman-teman yang belum pernah ke sini atau yang mau ke sini lagi, mudah-mudahan dimudahkan untuk datang kembali ke tanah suci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.